menurut saya, kalaupun dampak dari debat ini dianggap less than 10% gitu ya, kurang dari 10%, 10% itu tetap signifikan untuk mempengaruhi apakah dia dapat 50% plus satu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Minggu lalu debat capres lumayan seru nih Sobat TCID. Banyak jargon-jargon yang diingat sama pengguna media sosial gitu ya. Mulai dari sebutan kayak Mas Anies sama sorry ya, itu nempel banget di kepala pengguna sosmed. Bahkan mungkin nggak pakai sosmed pun juga inget kalau memang nonton debat capres itu. Debat capres bakal terjadi 5 kali. Kemarin sudah satu, masih ada 4 lagi. Ada di hari Jumat besok, ya tanggal 22 untuk debat cawapres gitu. Dan menurut beberapa pemberitaan, sebenarnya debat capres ini tuh berfungsi untuk menguatkan hati para undecided voters dan juga swing voters gitu. Karena menurut beberapa survei, jumlah undecided voters sama swing voters itu lumayan tinggi gitu. Dari Litbangnya Kompas mengatakan undecided voters ada 20-an persen, 28% dan swing voters itu ada sekitar 40-an persen. So, apakah debat ini efektif untuk meyakinkan hati para undecided dan juga swing voters gitu ya, untuk menentukan kira-kira di 14 Februari mau nyoblos apa dan siapa? Kita bakal ngobrol di Suara Akademia kali ini, dan kita bakal discuss bareng sama Mbak Titi Anggraini. Beliau adalah pembina dari Perludem dan juga dosen dari Universitas Indonesia. Halo, Mbak Titi, apa kabar, Mbak? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Syarif. Sehat-sehat buat kita semua ya. Amin, amin. Mbak Titi, mungkin nge-recap Hmm. dulu nih, Mbak, debat pertama kemarin nih, Mbak. Ada tanggapan kah, Mbak, dari debat yang kemarin gitu? Apakah seru atau mungkin masih biasa-biasa aja karena belum panas atau gimana nih, Mbak? Iya, saya kebetulan nonton ya full dari awal sampai akhir debat dan nontonnya bareng dengan teman-teman Gen Z dan milenial begitu. Hmm. Jadi seru banget gitu. Em, kita beruntungnya tuh tanda kutip ya, ini khas orang Indonesia banget ya, selalu mengawali dengan fortunately gitu, Ya. untungnya. Pemilu presiden 2024 itu pasangan calonnya ada tiga. Nah, ada Mhm. tiga itu tentu dia mendinamisasi suasana ya. Agak berbeda dengan 2014, 2019, pasangan calon hanya dua dan capresnya sama begitu bisa dibilang. Jadi ternyata pertambahan jumlah calon itu menambah dinamika debat. Oke. Meskipun dari sisi format debat, kalau kita bandingkan dari 2014, 2019, 2024, ada perubahan format. Kalau 2014, 2019, debatnya memang sama-sama 5 kali ya. Ya. 2024 juga 5 kali. Dan kita sempat ramai kan soal format di awal. Jadi 2014, 2019 itu debatnya 3 kali debat, sorry, mohon maaf, 2 kali debat paslon, 1 kali debat capres, dan 1 kali debat cawapres. Ya. Jadi pada waktu itu paslon datang bersamaan tuh di awal debat pertama dan debat kelima. Ya. Lalu kemudian 2 kali debat capres dan 1 kali debat cawapres. Mohon maaf. Di Hmm. 2019 itu debat pertama itu paslon. Saya ingat betul 17 Januari Ya. 2019. Lalu debat keduanya debat capres. Debat ketiganya debat cawapres, di mana capres tidak diundang ya, hanya Ya. cawapres saja Pak Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno pada waktu itu. Lalu debat keempatnya debat capres saja, dan yang penutup itu kan paslon ya. Mhm. Nah, kalau kita recap sedikit, 2024 itu ramainya kan pada waktu ketika disebutkan debat khusus cawapres tidak ada ya. Betul. Akhirnya sempat ada kontroversi dan akhirnya di 2024 itu betul-betul plek-plek ikut apa seperti teks undang-undang. Pasal Hmm. 277 ayat 1 di bagian penjelasan. Jadi 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Nah, yang pertama ini kan debat capresnya ya. Betul. Walaupun cawapresnya hadir dan tapi kan tidak ikut berdebat begitu. Mhm. Jadi kalau kita lihat dari format memang ada perubahan, ada modifikasi karena memang ada kontroversi ya soal format debat ini di masyarakat kita. Jadi di awal itu menurut saya sih kontroversi itu menambah awareness atau kemudian perhatian terhadap debat itu sendiri.
harus diakui ya, Hmm. ketika misalnya ada pembahasan soal, oh tidak ada debat cawapres ya, ternyata itu menambah diskusi atau atensi soal debat itu sendiri. Hmm. Setidaknya ini dari hasil obrolan saya dengan misalnya ya, karena saya pengguna transportasi publik Ya. dengan driver online begitu. Ketika Hmm. ditanya soal debat, mereka biasanya menotifikasi bahwa ada perdebatan sebelum debat soal format Ya. debat begitu. Nah, itu yang pertama dulu dari sisi format memang ada perubahan format debat antara 2014 2019 yang selalu mengawali dengan debat pasangan calon. Jadi kedua-duanya hadir dan menjadi bagian dari proses debat, juga ditutup dengan pasangan calon. Nah, kalau sekarang betul-betul ikut sesuai dengan tekstual di dalam undang-undang, diawali dengan debat capres ya itu, dan Ya. akan nanti ditutup lagi tanggal 4 Februari 2024 dengan debat capres kembali, dan tetap format 5 kali debat. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, saya kira kita perlu mengakui memang bahwa bertambahnya jumlah calon itu mendinamisasi pilpres kita. Selain Hmm. kita mendapatkan alternatif pilihan yang lebih beragam, ternyata dinamika debat juga menjadi berbeda ya, dibandingkan hanya 2 calon yang berhadapan begitu. Dan harus diakui 2019 itu seolah-olah memaksa kelompok pemilih itu harus berdiri di salah satu kelompok begitu ya, Ya. terpolarisasi sekali. Nah, di debat itu kita mendapatkan gambaran bahwa ada distribusi ya, setidaknya begitu, dukungan dan juga bisa dikatakan konfigurasi kontestasi di antara 3 calon ya. Dari debat saja kita sudah bisa melihat begitu. Hmm. Nah, ini yang kemudian juga saya kira memberi warna pada debat. Nah, itu jadi adanya 3 pasangan calon menambah dinamika dan dinamisasi proses debat yang lebih bisa dikatakan menampilkan diskursus ya di antara para calon. Yang ketiga saya kira memang ada kontribusi dari calon yang kemudian membuat debat ini bisa dikatakan lebih menarik daripada debat 2014 dan 2019. Walaupun banyak misalnya yang berekspektasi debatnya seperti presidential debates di Amerika Serikat. Ya. Tapi saya kira itu diskusi yang lain begitu ya. Kita diskusi konteks Indonesia dulu. Nah, saya kira calon memberikan kejutan ya di antara um, dinamika pendahuluan soal format begitu. Saya harus berterus terang bahwa saya tidak menyangka bahwa di antara calon akan mengangkat isu yang memang menjadi kontroversi di antara para pendukung. Harus Ya. diakui kan begitu ya. Betul. Sebut saja misalnya pertanyaan ketika Ganjar memulai dengan mengatakan bagaimana pendapat Bapak tentang putusan MK nomor 90. Lalu juga Anies ketika menanyakan, walaupun yang ditanya perasaan ya, Ya. Betul. sangat personal sekali Eh, begitu, bukan dalam konteks misalnya pandangan dia soal independensi kehakiman dan lain sebagainya, tapi yang ditanya perasaan soal putusan MK-MK dan proses nominasi yang pasti berkaitan dengan wakil dari Pak Prabowo begitu. Lalu juga pertanyaan Ganjar soal pelanggaran HAM masa lalu begitu ya. Itu kan bentuk keterus-terangan untuk mengangkat isu yang memang dianggap bisa dikatakan ya berkaitan dengan kontroversi dari calon begitu. Termasuk juga ketika Prabowo bertanya soal angka kemiskinan hmm. di Jawa Tengah ya, dan kemudian Prabowo bicara soal anggaran yang besar di Jakarta dan bagaimana APBD itu dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan kota Jakarta, polusi dan lain sebagainya. Jadi sebagai sebuah titik mula itu starter yang cukup oke ya. Karena Hmm. kenapa? Karena kita membandingkan dengan debat-debat sebelumnya kan. Betul. Misalnya ketika 2014 Pak Jokowi pernah bertanya kepada Pak Prabowo soal tim pengendali inflasi daerah. Menurut saya sih itu mikro sekali kan ya untuk sebuah kebijakan di tingkat nasional. Nah, keterus-terangan untuk mau membincangkan hal-hal yang kontroversial, hal-hal yang memang menjadi atensi publik itu harus dibiasakan.
karena hal itu kemudian mengajarkan bahwa kita harus mendiskusikan, membahas, dan mendiskursuskan hal-hal yang penting menyangkut apa namanya proses pilpres kita, termasuk juga para pasangan calon dan isu-isu yang merupakan isu penting terkait dengan pasangan calon begitu. Jadi ketika itu didiskusikan secara terbuka, maka kemudian harapannya itu akan lebih memicu masyarakat kita untuk lebih terbuka berbicara tentang perbedaan begitu. Ya. Kalau saya sih melihatnya itu ya. Karena kita komparasi dengan debat di 2014 dan 2019 lalu, ya bisa jadi karena kita hanya ada dua pasangan calon, narasinya juga narasi yang ya bisa dikatakan umum begitu ya. Nah sekarang itu lebih mau membicarakan hal-hal yang mungkin di beberapa masyarakat yang masih sangat bisa dikatakan konservatif gitu, itu dianggap tabu begitu. Tapi justru itu harus dibincangkan, memang dan harus dibincangkan di antara pasangan calon untuk kita kemudian mau membongkar hal-hal yang penting, hal-hal yang dianggap kontroversial, tapi dalam diskusi yang terbuka begitu ya. Di situ sebenarnya kita diedukasi soal perbedaan pendapat. Nah, saya mengapresiasi untuk konteks itu karena kita bertransformasi setidaknya gitu ya. Nah, ya itu yang ketiga. Yang keempat adalah soal tema. Nah, memang temanya sangat ambisius ya. Tema di debat pertama itu hanya 120 menit dibagi dalam 6 segmen. Segmen pertama pendahuluan itu ya, pengantar visi misi, lalu segmen kedua ketiga menjawab pertanyaan panelis, panelis yang sangat banyak yang ada 11 orang. Ditambah ritual-ritual memilih amplop dan pertanyaan tema begitu ya. Segmen keempat, kelima tentang tanya jawab dan sanggahan, dan yang terakhir penutup ya. Menurut saya sih tema yang ada 7 itu sebenarnya bisa di apa namanya ringkas begitu. 7 ini kan hukum, hak asasi manusia, apa namanya pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, pelayanan publik, kerukunan, satu lagi tuh saya lupa gitu ya. Oh HAM ya, ya hak asasi manusia tadi sudah. Tapi ada 7 kan, ada 7 tema. Nah akhirnya tuh ya sebenarnya tema ini tuh saling berhubungan gitu ya. Bisa Betul. kita pemerintahan satu lagi, bisa kita apa istilahnya tuh hubungkan begitu. Misalnya kokohkan menjadi 3 tema besar, hukum, hak asasi manusia, anti korupsi. Sebenarnya kan di dalamnya juga kalau kita hukum, hak asasi manusia, anti korupsi, dan demokrasi, misalnya 4 ya. Di dalamnya kan juga pasti tidak terlepas nanti bicara soal pelayanan publik, bicara soal pemerintahan, karena aspek demokrasi itu sendiri kan bagian dari pemerintahan. Ya. Nah itu soal bagaimana nanti keluasan pengetahuan, penguasaan pada gagasan, kematangan pengalaman, itu membuat paslon akan banyak bicara soal itu. Tapi yang kemarin karena 7 temanya besar ya, contoh saya ambil isu pemerintahan, itu tidak hampir terungkap banyak ya. Karena kenapa? Misalnya pemerintahan, kalau kita mau lihat Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ditengarai memperkuat resentralisasi ya. Kewenangan-kewenangan daerah yang banyak kemudian dipusatkan kembali ke pusat gitu, ditarik kembali ke pusat. Lalu juga misalnya isu yang menarik, bagaimana Jakarta pasca IKN, walaupun ada pertanyaan soal IKN ya, karena di Jakarta gubernur diusulkan untuk diangkat presiden oleh RUU inisiatif DPR begitu, walaupun kontroversial. Tapi kan itu bagian dari hal penting dalam pemerintahan kita. Bagaimana misalnya pemerintahan, struktur pemerintahan kita, kewenangan daerah, pusat, otonomi daerah dan seterusnya. Tapi porsinya kemarin tidak banyak dibahas ya. Karena memang isu penegakan hukum, isu hak asasi manusia, demokrasi terkait dengan kebebasan berpendapat dan seterusnya, dan juga anti korupsi itu isu yang sangat besar. Dan saya kira bayangkan calon berbicara harus mengatur 4 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit gitu ya. Nah ini memang jadi tantangan tersendiri gitu. Jadi tema yang banyak, durasi yang terbatas, dan apa namanya tambah lagi nih evaluasi yang kelima, penonton yang saya sudah sering sampaikan ya, kehadiran pendukung itu secara psikologis dalam konteks orang Indonesia mungkin cocok ya,
yang ingin guyup gitu. Tapi debat dengan kultur yang kita masih beradaptasi dengan itu, yang terjadi adalah ini seperti pertandingan bola di mana supporter seolah-olah itu memberikan dukungan Ya. kepada para pemain yang sedang bertanding gitu. Padahal Hmm. ini bukan pertandingan, ini elaborasi gagasan di mana fokus, konsentrasi, respect gitu ya, penghargaan, penghormatan pada satu sama lain itu jadi sangat penting. Jadi yel-yel, sorak-sorai daripada para pendukung menurut saya itu mengurangi makna debat itu sendiri begitu ya. Jadi seolah-olah ini berlomba bertanding, padahal setiap gagasan itu pasti punya aspek dan dimensi atau kemudian diskursusnya sendiri yang penting dielaborasi setelah debatnya selesai gitu. Karena debat ini kan sejatinya adalah instrumen kita untuk mengakselerasi politik gagasan secara lebih cepat. Ya. Karena kalau menggunakan metode kampanye yang lain, itu sulit untuk tercipta. Karena kecenderungannya adalah, misal contoh, kampanye tatap muka, pertemuan terbatas, kampanye rapat umum, selama ini lebih cenderung seperti jumpa fans, Iya. menghadirkan kelompok-kelompok yang memang sudah punya hubungan atau afiliasi baik emosi ataupun politik dengan calon. Jadi jarang kemudian menghadirkan pihak yang berbeda ya, Hmm. lebih kepada seperti penggalangan dukungan. Nah, debat ini dengan misalnya pembahasan gagasan, visi misi, lalu saling mengelaborasi, itu cara kita mempercepat atau mengakselerasi dan mengajak para pihak pemilih, warga, pendukung, publik untuk memahami gagasan para calon. Nah, sayangnya kan tadi ya pola-pola ya menghadirkan pendukung, lalu kemudian pendukung pun yang tidak tertib, seperti melihat orang yang bertanding begitu Ya. ya. Nah, ini yang menurut saya mengurangi upaya kita untuk menghadirkan debat yang substantif. Makanya harusnya sejak awal itu debat itu ya hadirnya harusnya fokus pada calon, Hmm. diikuti hanya tim inti ya, karena memang calon perlu tim inti untuk memperkaya mungkin ya, dan kemudian mengingatkan kembali poin-poin prioritas itu bisa dipahami begitu. Tetapi di kita ya memang belum ke sana gitu ya, makanya ke depan harusnya ada evaluasi. Itu yang saya kira ya, mengapa saya agak lebih moderat menilai debatnya, karena memang kalau kita membayangkan debat Amerika ya kita masih agak jauh ya, jauh sekali. Kita tidak punya the Commission on Presidential Debates ya, CPD seperti di Amerika Serikat, dan seolah-olah kita ini cenderung memperhalus, pendekatan-pendekatan yang ya istilahnya itu membangun keguyupan dan lain sebagainya. Tapi akhirnya ya ada beberapa konteks yang ingin dicapai dari debat itu malah kurang optimal atau malah menjadi tidak maksimal kita capai gitu, Mas. Oke, tapi dari 5 poin yang dicatat sama Mbak Titi nih gitu, dan kalau mau coba nge-refer dari mungkin press release-nya dari KPU gitu ya, Ketua KPU Bapak Hasyim Asyari bilang bahwa dari debat yang pertama ini nih, pemilih itu bisa melihat gitu kayak, oh ini stand-nya dari masing-masing capres gitu kan, terus juga apa ya, visi dan juga misi sudah mulai terlihat gitu Mbak Titi. Nah, kalau berkaca dari debat yang pertama nih, terhitung sukses kan Mbak dalam delivering visi dan misi, habis itu juga stance-nya gitu Mbak, dan berjalan sesuai dengan tujuannya gitu. Ya, kalau tadi kan kalau boleh memberi skor ya, Hmm. saya kira skor optimis kita tuh di debat pertama angka 7. Dan itu dikontribusikan tadi ya, memang faktor surprise atau kejutan dari calon itu cukup berkontribusi besar. Nah, dari sisi visi misi program, setidaknya gambaran pokok dari apa yang menjadi perhatian mereka itu bisa terlihat pembeda-pembedanya ya. Hmm. Misalnya bagaimana nomor satu yang selalu kalau kata kunci yang banyak disampaikan kan bahkan sudah bisa kita catat ya, Betul. bicara soal mengembalikan hukum daripada kekuasaan, lalu juga soal ya aspek perubahan dan kebebasan berserikat dan lain sebagainya. Lalu calon nomor dua juga ketika dia bicara misalnya korupsi, eh, apa em,
lalu juga soal HAM ya, Ya. dan pendekatan soal misalnya dialog di Papua, lalu Pak Prabowo yang secara terbuka menyebutkan bahwa penegakan hukum khususnya di Papua ya, dan pendekatan keamanan, bagaimana juga ada faktor-faktor asing di dalamnya. Ini walaupun ini sporadik ya tadi saya sebut, Ya. ya setidaknya gambaran-gambaran pandangan mereka soal isu yang dibahas itu sudah mulai muncul. Tapi Hmm. apakah sudah cukup begitu ya? Apakah sudah apa bisa dikatakan memuaskan? Kalau saya pribadi ya belum begitu, karena kan kita ingin melihat sesuatu yang lebih operatif ya dalam konteks apa kapasitas mereka sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan karena dia adalah presiden dan kita dalam sistem presidensil begitu. Em, Misalnya contoh ketika bicara RUU perampasan aset, bicara tentang penguatan KPK dengan revisi Undang-Undang KPK. Lalu juga pendanaan partai politik karena saya meminati isu pendanaan partai. Tapi kan kita belum tahu how-nya ya, Ya. how gitu. Bagaimana cara kemudian mengkondisikan parlemen. Hmm. Sementara nanti pasti akan ada tantangan soal parlemen. Contoh RUU perampasan aset, kan mangkraknya ada di parlemen. Nah, Hmm. bagaimana positioning dari para calon ketika dihubungkan dengan partai-partai pendukung begitu ya, atau partai-partai yang ada di parlemen. Lalu juga misalnya ketika pendekatan dialog. Dialog itu akan mulai dari mana begitu ya? Itu kan menarik sebenarnya. Karena kan hampir setiap pemimpin itu bicaranya dialog. Ketika dioperasionalisasi ternyata pendekatan apa namanya operasi keamanan lebih dominan kira-kira kan begitu. Jadi apa siapa yang akan menjadi bagian dari dialog dan itu kemudian akan menggunakan misalnya prioritas seperti apa dalam periode kepemimpinannya ditargetkan berapa lama itu kan kita ingin mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Kalau saya pada posisi misalnya moderator yang bisa mendalami seperti di presidential debates yang Amerika Serikat, ketika disebut soal dialog, pasti saya akan bertanya begitu ya, dialog itu akan dimulai kapan dan dari mana? Ya. Siapa pihak-pihak yang utama yang akan dilibatkan? Lalu ketika bicara soal RUU perampasan aset, faktanya adalah RUU perampasan aset itu terhambat oleh partai politik yang ada di parlemen begitu ya. Bagaimana Ya. kemudian seorang presiden menggolkan ini karena it takes two to tango gitu ya. Ya, Butuh betul. dua belah pihak kan untuk merealisasikannya begitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih operatif dan konkret yang akhirnya tidak tergali gitu. Itu yang menurut saya sebagai sebuah pemicu trigger ya kita sudah bisa melihat apa karakter dari masing-masing calon gitu atau kemudian pendekatan dari masing-masing calon meskipun bisa dikatakan masih sangat normatif kita belum bisa bicara hal-hal yang lebih konkret untuk mewujudkan apa yang mereka sampaikan masih menjadi sesuatu yang manis lah untuk didengar begitu ya meskipun mereka sudah bisa apa membangun pendirian yang ya membuat posisi saya ada di sini dan saya mengambil sikap ini ya setidaknya itu sudah bisa kita tangkap. Tapi sekali lagi ini memang lebih banyak dikontribusikan oleh calon yang tadi ya mau menyentuh hal-hal yang bisa dikatakan kontroversi atau kemudian dianggap kontroversi di masyarakat kita. Nah, debatnya baru pertama masih ada 4 nih. Biasanya Ya. semakin banyak hal yang bisa digali oleh masing-masing paslon ya, Mbak Titi gitu. Sekarang di sosmed udah mulai Mhm. banyak nih Mhm. diskusi-diskusi dan mulai kebongkar satu-satu dan pada megang kartu-kartu baru sepertinya. Dan akan menjadi seru karena situasi di Indonesia sekarang, based on Litbang Kompas nih Mbak Titi, undecided voters ada di 20%. Which is kalau misalnya 20% ini memutuskan untuk memilih siapa, bisa jadi game changer gitu. Pun swing voters juga 40% di Pulau Jawa nih masih jadi swing voters gitu dan bisa menjadi game changer juga. Debat dalam debat dalam situasi pemilu kali ini nih Mbak. Sebenarnya seberapa pengaruh ya Mbak ya debat yang ada sekarang gitu sama potensi para swing voters dan undecided voters ini tuh buat geser gitu Mbak, buat dapetin apa ya kepastian buat milih siapa gitu.
Iya, banyak pengamat yang mengatakan bahwa debat itu impact-nya kurang dari 10% ya. Bahkan ada yang Hmm. mengatakan kurang dari 5%. Tapi jangan lupa loh Mas, ini pasangan calonnya ada tiga. Kalaupun dia mau 50% plus satu untuk satu putaran, kan butuh 50% plus satu ya. Dengan perolehan suara paling sedikit 20% di lebih dari setengah provinsi. Artinya, kalaupun dia dapat 50% plus satu, dia harus pastikan dia dapat 20% paling sedikit di 20 provinsi. Karena lebih dari setengah provinsi Indonesia, provinsi kita ada 38. 38 artinya kalau lebih dari setengah ada 20 kan? Ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya, kalaupun dampak dari debat ini dianggap less than 10% gitu ya, kurang dari 10%, 10% itu tetap signifikan untuk mempengaruhi apakah dia dapat 50% plus satu. Mhm. Atau kalau dia tidak dapat 50% plus satu, untuk mempengaruhi agar bisa masuk ke putaran kedua. Karena untuk bisa masuk ke putaran kedua, harus dapat suara terbanyak pertama dan kedua. Mhm. Jadi di tengah, ada situasi yang berbeda antara 2014, 2019, dan 2024. 2024 itu ada amplifikasi media sosial dan teknologi digital yang berkembang sangat luar biasa. Dan dengan konfigurasi pemilih muda kita yang 56,45% atau setara 113 juta. Mungkin bisa jadi di antara mereka sudah ada yang punya pilihan yang mantap begitu ya. Mhm. Tapi juga kan ada yang disebutkan masih bimbang begitu atau belum memutuskan. Nah, dalam konteks itu menurut saya dengan sistem pemilu majority votes atau sistem pemilu dua putaran di Indonesia, pengaruh debat itu akan tetap berdampak. Bukan hanya ketika debatnya, bisa jadi ketika debatnya orang tidak banyak begitu yang tahan nonton sampai 1 jam 50 menit kan itu ya. Tetapi efek ikutan setelah debat, misalnya potongan-potongan video, Mhm. pembahasan di platform media sosial, sorotan-sorotan terhadap isu-isu krusial, isu-isu yang menjadi perhatian. Nah, itu setidaknya bagi saya sih akan memberi pengaruh kepada para pemilih kita, terutama pemilih muda yang jumlahnya besar ini di dalam kemudian yang belum memutuskan atau masih bimbang atau kemudian apa istilahnya menunggu kemantapan hati begitu ya. Saya harus mengakui saya bagian dari kelompok pemilih itu. Saya Ya. akan memutuskan setelah saya melihat semua debat. Karena kenapa? Saya sudah punya kecenderungan, tapi masih ada ketidakyakinan. Karena apa? Ini kan pasangan calon ini kombinasi capres-cawapres. Ada Betul. pemilih yang yakin dengan capres, tapi tidak yakin dengan cawapres. Nah, atau kemudian yakin dengan cawapres, tapi capresnya sendiri masih menyisakan apa istilah ketidakyakinan begitu. Ya. Jadi, dan saya menemui pemilih-pemilih yang seperti itu ada. Nah, karena kita tiga pasangan calon, ya mau tidak mau dia berpengaruh pada memastikan mau dapat 50% plus satu untuk satu putaran atau jadi suara terbanyak pertama dan kedua untuk masuk putaran kedua. Dan debat inilah tadi ya Litbang Kompas bicara 28,4% pemilih bimbang yang setidaknya walaupun misalnya dampaknya kurang dari 10%, tapi 10% itu sangat krusial untuk menggenapi apakah dia ingin satu putaran ataukah dia ingin masuk ke putaran pertama atau putaran kedua gitu, Mas. I see. Perannya lumayan penting nih para swing voters gitu. So, kalau kita melihat sekarang debat yang sudah berlangsung dan mungkin dalam 2 hari ke depan kita juga bakal siap-siap buat nonton debat cawapres nih, Mbak Titi gitu. Sebagai voters gitu ya, apa yang harus dilihat gitu kalau kita nonton besok debat cawapres untuk bisa menganalisis lebih baik dan bisa memantapkan kayaknya pilihannya ini deh. Sebagai voters kudu ngapain sih Mbak? Karena kalau kita ngasih tahu para calon, biarkan mereka aja yang pusing lah ya, kita mah tinggal milih aja gitu. Pertama gini ya, debat itu bukan hanya nonton debat dan asiknya retorika kata-kata. Mhm. Tapi dalam debat itu ada data, ada fakta yang diungkap, dan juga ada rekam jejak yang harus di cross check. Nah, jadi pentingnya kita itu untuk mengikuti debat sebenarnya bukan hanya saat debatnya dan terkesima dengan retorika kata-kata. Karena kata-kata itu bisa dibuat manis, dibuat dikemas dengan apik begitu ya, dan itu memang memerlukan kemampuan untuk bisa melahirkan
kata-kata yang baik begitu. Tetapi jangan sampai kemudian data yang tersampaikan, fakta yang diungkap itu ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya begitu. Oleh karena itu, di tengah teknologi informasi yang sekarang kita bisa akses dengan baik, bisa dikatakan ya, itu kan kemewahan kita hari ini ya. Kita Betul. bisa nonton debat, bisa lewat streaming, bisa lewat televisi di saat yang sama, gadget bisa ada di tangan begitu. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk juga sambil mengkonfirmasinya dengan banyak platform atau lembaga penelitian atau cek fakta yang juga ketika proses debat berlangsung membantu kita mengkonfirmasi data-data yang diungkap begitu. Karena tadi debat itu kan tujuan besarnya adalah ruang bagi kita untuk memahami secara lebih utuh apa yang menjadi visi, misi dan gagasan serta program kerja para calon gitu ya. Karena bisa jadi tidak semua orang itu mau membaca, walaupun sebenarnya platform ringkasan visi misi dokumen yang dibuat oleh calon itu sudah banyak gitu. Nah, ini sebenarnya ini memudahkan kita karena kita mendengar, menyimak begitu dan mengkomparasi langsung tiga calon gitu ketimbang kita misalnya membaca tiga dokumen. Nah, ini kan kita diberi kesempatan untuk mendengar langsung komparasinya. Dan di saat yang sama menurut saya tadi ya, konfirmasi data yang diungkap, angka yang diungkap, fakta yang disampaikan dengan kemudian faktualitasnya. Yang kedua itu menurut saya ini juga momen bagi kita untuk tidak berhenti pada retorika dengan mengkonfirmasi pada rekam jejak. Nah, itu akhirnya bisa lebih berimbang ya bagi kita untuk membuat keputusan. Memang kalau pendirian orang terhadap hal-hal pokok itu pasti walaupun dia tidak jago debat, dia bisa menyampaikannya. Contohnya kalau di Amerika Serikat itu soal misalnya insentif pajak. Walaupun dia tidak jago debat begitu ya, tapi insentif pajak itu kan adalah kebijakan yang memang dipahami oleh para kandidat. Lalu juga soal misalnya kontrol senjata antara kandidat presiden Demokrat atau Republik atau Green Party begitu ya atau partai-partai capres-capres dari independen misalnya mereka kan sudah punya stand yang jelas ya soal isu itu. Jadi Betul. tanpa kemudian punya kemampuan debat pun ya standnya sudah kebaca gitu ya, sudah bisa kita tangkap begitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira yang perlu kita lakukan adalah kalau di Indonesia konfirmasi pada rekam jejak itu jadi penting gitu ya. Dengan demikian kita lebih punya kemampuan untuk menilai secara proporsional antara yang disampaikan dengan yang bisa menjadi penilaian kita terhadap kapasitas merealisasikan itu kan tadi rekam jejak tadi ya dengan rekam jejak para calon gitu itu saja sih yang kenapa saya senang nobar karena dalam nobar itu di misalnya dalam proses setelah atau sebelum kita tuh bisa berdialektika gitu ya. Dan setelahnya bisa mendiskusikan itu. Lalu harapannya setelah debat itu tidak berhenti gitu ya kita bisa kemudian mencari informasi dari pandangan ahli, pandangan pakar, visibility atau kelayakan dari sebuah kebijakan yang ditawarkan. Apakah dia relevan, memadai atau tidak? Menurut saya itu yang sebenarnya ekses dari debat yang diharapkan. Dia memperkaya kita dan kemudian juga membuat kita jadi memahami apakah sebuah gagasan itu hanya teks yang manis ataukah dia memang menjadi sebuah kebijakan yang kalau dilakukan punya visibility atau punya kelayakan untuk direalisasikan gitu, Mas. Turunannya ya, penjabarannya memang harus perlu dicek lagi nih. Betul, betul Oke, sekali. debat capres sampai dengan Februari masih ada 4 lagi di minggu ini sebelum libur panjang Natal dan Tahun Baru di hari Jumat tanggal 22 Februari, 22 Februari, 22 Desember Ya, 2023 bakal ada lagi. Mungkin Mbak itu Titi hari ada, Jumat tuh, ya, betul. hari Jumat, Ya hari hari Jumat ya. perempuan Indonesia lah gitu, hari Ibu. Nah, iya, isunya deket banget nih. Mbak Titi mungkin ada yang pengen disampaikan lagi ke Sobat TCID nih Mbak, yang juga ngikutin debat gitu kan, terus juga masih apa ya, bimbang gitu buat milih siapa dan adanya debat ini nih, apa yang harus diperhatikan lagi mungkin Mbak Titi. Monggo. Ya, debat itu 5 kali ya. Kan setelah debat Cawapres, kita ada lagi debat Capres tanggal 4 Januari ya. Sorry, 7 Januari, lalu 14 Januari dan 4 Februari.
Nah, menurut saya ya kalau masih kemudian belum bisa menangkap secara utuh ya, ya berarti kan kita punya PR lagi nih untuk menggali lagi di debat ketiga, keempat, kelima. Bagi saya sih proses debat itu ya membantu kita mengokohkan pilihan. Tidak apa-apa juga gitu ya, belum mantap. Karena kan ini memang yang dipilih itu orang yang dalam sistem presidensil, kepala negara, kepala pemerintahan kan kita ingin memastikan betul gitu ya, bahwa mereka bukan hanya mampu kemudian mendapatkan tiket pencalonan, tetapi dalam kepemimpinannya akan menawarkan kebijakan yang memang betul-betul realistis dan dibutuhkan oleh publik atau kemudian oleh masyarakat kita. Nah, harapan saya sih ini bagian dari proses berdemokrasi yang baik bagi kita gitu ya, mengajarkan kita soal dialektika karena inti dari demokrasi kan dialektika diskursus ya, mampu lebih menerima perbedaan secara beradab dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita mengelaborasi gagasan itu tadi soal visibility atau kelayakannya gitu ya, dan juga realitasnya dengan rekam jejak dan juga kelompok-kelompok politik di belakang calon. Jangan sampai dia bicara A tapi ternyata realitasnya kelompok politik di belakang calon justru B gitu ya. Itu kan berarti sekedar retorika gitu. Ya. Jadi saya sih berharap di debat yang 22 Desember ini itu debat yang menarik karena temanya ekonomi, insentif pajak, penggunaan APBN, APBD gitu ya. Intinya memang mayoritas soal ekonomi. Em, saya justru penasaran bagaimana mereka menghubungkan ekonomi dengan misalnya hak-hak perempuan dan anak gitu ya. Sebab Ya. kemiskinan, ketimpangan ekonomi yang paling terdampak itu adalah perempuan dan anak. Dan di antara seluruh tema debat sampai debat terakhir itu tidak ada tema perempuan dan anak. Walaupun di tema terakhir debat Capres tanggal 4 Februari itu ada bahasan soal inklusi. Nah, Ya. jadi menurut saya sih kita menarik apalagi ini untuk kelompok pemilih usia muda, persoalan ekonomi itu kan baik kerakyatan ataupun digital itu jadi tantangan besar ya karena salah satu kekhawatiran kelompok muda adalah soal pekerjaan, soal jaminan masa depan gitu ya akan seperti apa. Termasuk juga kalau saya ini karena saya suka misalnya bercocok tanam dan Hmm. mencoba hidroponik gitu ya, ternyata saya jadi belajar, persoalan ekonomi kita tuh nggak main-main. Misalnya mata rantai penghubung ke pasar itu dikendalikan oleh tengkulak dan lain sebagainya. Jadi ternyata hal-hal seperti itu dampaknya besar begitu ya bagi tata kelola bernegara kita. Karena tema yang sangat penting, tema ekonomi dan tantangan besar Indonesia, apalagi jargonnya menuju Indonesia emas, Indonesia unggul ya gitu Ya. ya. Menurut saya debat 22 Desember ini menjadi penting. Walaupun kita sistem presidensil di mana presiden yang kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi cawapres ingat itu adalah sosok penting karena dia dipilih dalam satu pasangan calon dan kalau presiden kenapa-napa yang menggantikan itu cawapres. Makanya persyaratan presiden dan capres dan cawapres itu sama gitu ya. Betul. Nah, ini menurut saya sih akan seru ya 22 Desember dan isunya juga seru gitu ya dan sangat berkorelasi dengan isu yang menjadi concern dari pemilih muda kita supaya ini meneguhkan kembali stigma yang tidak benar soal pemilih muda yang dianggap hanya peduli gimmick, hanya peduli hal-hal yang seremoni, artifisial, enggak gitu ya. Isu 22 Desember saya yakin isu yang sangat penting bagi para pemilih muda karena persoalan ekonomi adalah salah satu persoalan yang paling krusial bagi kelompok muda kita, Mas Syarif. Ya, buat jadi bottom line adalah pay attention to the details, pay attention to the Betul, statements, dan di cross check ya, jangan cuman iya-iya aja betul, nurut padahal bisa jadi salah gitu betul. ya Mbak Titi ya. Betul sekali, betul. Ah, Orang bisa ngomong manis, cakep, retoris, tapi yang namanya data, fakta, dan rekam jejak itu nggak akan pernah bohong. Gitu. oke. Itu yang perlu diperhatikan Sobat TCID yang masih belum tahu kira-kira mau memilih siapa dan memutuskan pilihannya ke siapa, itu bisa diperhatiin. Kalau gitu Mbak Titi,
terima kasih untuk waktunya buat ngobrol kali ini Mbak. Sehat-sehat terus dan lancar-lancar. Selamat berlibur panjang di akhir tahun dan juga selamat menyongsong tahun baru 2024 ya Mbak. Ya, makasih Mas. Kayak sih nggak Ya, libur ya. Karena justru ini akhir tahun yang menentukan nih, aduh. betul. Ya, tapi seru lah. Liburan ini kita vakansi demokrasi aja. Kapan lagi kita akhir tahun belajar demokrasi kan? Betul. Kalau begitu, Sobat Isi ID, it's a wrap Oke. for this episode. Kita ketemu lagi tahun depan di 2024 ya. Wassalamualaikum. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.